Halo Sobat Tapis dimanapun Anda berada. Tabi pun. Kembali lagi bersama saya Rifki Arif di acara podcast kita Tapis Talk About Fenomena in the Sea. Nah, hari ini kita kedatangan tamu spesial nih. Taruna ganteng kalau anak zaman sekarang bilangnya. Mas Palgi. Perkenalkan, nama saya Rivalgi Andriansa, Sersan Mayor 2 Taruna, asal Lampung, Akademi Angkatan Laut Letting 69. Ya, harus tegap ya teman-teman, mantap pokoknya. Nah, kebetulan Mas Falgi ini anak dari rekan kami di ST Marla di Stasiun Maritim Lampung, Ibu Rinti. Nah, makanya bisa kita undang. Kebetulan lagi cuti ya Mas ya. Ya, kami lagi cuti tahun baru. Dari tanggal berapa? Kami cuti dari tanggal 30 sampai tanggal 10 sudah masuk di Surabaya. Oke. Nah, kebetulan nih kan jurusannya AL ya, bukan jurusan sih, maksudnya dari AL ya. Pasti kan berhubungan sama kita kan, BMKG Maritim. Ya. Nah, saya dengar baru pulang berlayar ya, pasti kan sering berlayar ya. Ya, kami kemarin tingkat 3 ada event layar, yaitu layar Kartika Jala Krida atau disingkat KJK, itu di tahun 2022. Untuk rutenya itu ke negara-negara tetangga kita, yaitu negara Singapura, Malaysia, dan Australia. Menghabiskan waktu berapa lama? Untuk cuti itu untuk layarnya 91 hari. Lama ya, 3 bulan. 3 bulan lebih ya. Itu termasuk di darat kan, maksudnya 90 hari itu udah termasuk di darat. 66 hari di laut. Berarti ya 30 sekitar gitu. Iya, nggak nyampe 30 hari di darat ya. 25 hari ya. Nah, kan itu hampir mengelilingi Indonesia ya. Berarti kan dari utara terus ke selatan. Nah, itu gelombang yang tinggi di mana tuh, Mas? Itu bulan apa? Bulan apa kegiatan layar Untuk layar itu kami berangkat akhir Juli sampai September akhir. Wah, itu pas banget JJA itu. Kalau kami nyebutnya Juni, Juli, Agustus tuh udah gelombang lagi mantap-mantapnya. Makanya kan kita di pesisir barat pun ada lomba surfing itu selancar itu di bulan-bulan tersebut. Kebetulan kemarin kita jadi tuan rumah WSL Surf League, World Surf League gitu. Jadi Krui. Di Krui itu. Memang kan bulan-bulannya pas. Nah, itu waktu berlayar tuh di mana? Kena gelombang yang paling tinggi itu di mana, Mas? Cuaca relatif, cuman yang signifikan itu di Australia. Ketika kami mau masuk dari Tual, mau layar ke Australia itu memakan waktu hampir 12 hari. 12. Sebenarnya kalau normalnya nggak segitu ya. Kira-kira kayaknya sih 8 hari bisa ya, 8 hari 9 hari. Mungkin karena gelombangnya tinggi, cuaca buruk. Gelombang tinggi kan itu, kalau gelombang tinggi nggak mungkin kecepatan kapal dimaksimalkan, pasti diturunkan gitu. Iya. Mengantisipasi terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Untuk cuaca buruk itu waktu ada sedikit badai itu di Selat Torres. Untuk Selat Torres kami ada sedikit badai. Untuk cuaca buruk, untuk tinggian ombak tuh hampir 5 meter. Hampir 5 meter. Lumayan ya. Kalau dipakai meteran. Meter udah cukup untuk kapal Mas Suci itu bikin naik turun di kapalnya. Ibarat kalau bahasanya teman saya dulu, kadang di atas kadang di bawah. Jadi kadang kita di atas ombak kita bisa ngeliat ke bawah, terus kadang kita di bawah kita bisa ngeliat atas ombak gitu. Ibaratnya sampai segitu ya. Sampai segitu. Terus ya setelah pulangnya aman. Tapi ya kemungkinan pasti inilah ya, safety sudah lengkap lah ya. Sudah. Terus mungkin juga dari kru sudah
memantau informasi dari BMKG. Pasti ya. Tuh. Terus pulang dari Australia langsung kembali ke Surabaya. Kami mampir di Bali. Bali dulu, sekitar 5-6 hari langsung pulang lagi ke Surabaya di. Oke. Berarti itu udah ibaratnya pasti Taruna AL udah punya pengalaman berlayar ya. Pasti karena itu eventnya tingkat 3 itu wajib ikut Kartika Jalakreda. Semua ya, satu angkatan semua kan? Satu angkatan kecuali Korps Marinir. Jadi AAL ini ada 5 korps. Korps pertama pelaut, terus yang kedua teknik, yang ketiga elektro, yang keempat supply yaitu kami, yang keempat marinir yaitu aspek darat, dia nggak ikut layar. Oh memang sudah ketentuan. Prakteknya beda dengan kami. Mereka di batalion gitu. Kalau gitu. kami di KRI ya. Di kapal ya. Oke. Nah terakhir nih, kan Mas Falgi putra daerah ya, putra Lampung ya teman-teman. Alhamdulillah. Nah, jadi mewakilkan putra daerah, mewakilkan nama Lampung masuk ke AL itu kan sangat jarang ya bisa dibilang di bawah 10 lah ya, perangkatan tuh di bawah 10 ya. Ya angkatan untuk tahun 2020 hanya kami ya. Oh sendiri? Hanya kami sendiri perwakilan Lampung. Yang di bawahmu? Untuk senior kami hanya 1 juga ya. Oh gitu. Asal ya. Lampung. Berarti ya sangat-sangat terpilih lah. Nah, saya minta tips dan triknya untuk teman-teman adik-adik kita yang di Lampung khususnya, terus bisa masuk ke Akmil, bisa masuk ke AL itu apa aja sih? Karena kan ya sebentar lagi kan sudah pembukaan ya untuk Akmil, AAL, Akpol itu sudah awal tahun ini udah buka ya. Termasuk STMKG juga kan, kan kedinasan hampir sama, nggak jauh beda tanggalnya. Iya, biasanya ya Februari, Maret, Januari ini udah persiapan. Nah, tips dan triknya apa nih buat teman-teman Sobat Apis, buat adik-adik kita? Kalau ingin masuk Akademi Angkat Laut, menurut saya tips yang pertama itu dari kesehatan. Siap. Karena kesehatan itu paling utama. Di tes itu harganya mutlak, gak ada toleransi. Apalagi khususnya Taruna itu grade-nya itu sangat kecil. Grade-nya harus stek-nya minimal kalau ada penyakit grade 1, nggak boleh lebih. Oh gitu, yang nggak parah lah ibaratnya. Ya, pokoknya intinya harus jaga kesehatan. Akademik apa aja Mas? Untuk lalu yang kedua itu akademik menurut saya kalau untuk Taruna. Iya. Akademik yaitu ada fisika, kimia, biologi, matematika. Berarti itu khusus seperti tes-tes pada umumnya kedinasan. Khusus IPA berarti? Atau IPS juga bisa? Untuk kami itu IPA. Oh gitu, oke. Nah jadi teman-teman Sobat Apis dimanapun Anda berada, sudah kita dengar tips dan triknya. Pokoknya intinya jaga kesehatan, tetap fokus ke akademik. Pokoknya yang ketiga itu Garjas. Apa itu? Fisik. Ada tes lari, push up, pull up, sit up. Iya, oke. Ya biasanya renang tuh di stadion gitu ya. Iya. Oh renang juga, renang perlu ya. Angkatan laut ada. Kalau yang di yang lain? Ada juga. Tetap juga kan? Ada. Karena kan itu wajib militer harus bisa. Iya. Masa nanti udah masuk AL nggak bisa berenang, kasih pemberat nanti taruh di tenggelamin. Ya itu aja. Pokoknya intinya teman-teman harus jaga kesehatan, akademiknya fisiknya juga dijaga. Bener. Pokoknya jangan aneh-aneh ya Mas ya. Iya. Karena sekarang ini ya namanya anak sekarang. Karena mereka nggak tahu ke depannya itu gimana. Padahal itu sangat penting buat dijaga. Kalau bisa dari sekolah SMA itu udah latihan, persiapkan. Jadi pas tes tidak gopoh, nggak ketar-ketir, takut. Kalau ketika tes apabila dia udah siap itu cuma menunggu hasil, tapi ketika dia cuma ikut tes tapi tidak persiapan, dia pasti cemas dengan hasilnya. Iya,
dan selalu berdoa. Kayak Mas Falgi ini sebenarnya udah berapa tahun nyoba? 3 tahun ya? Kami untuk nyoba Akademi Angkatan Laut 3 kali. 3 kali tuh teman-teman, bayangin baru masuk di tahun ketiga nyoba. Alhamdulillah. Bayangin perjuangannya. Jadi kan nggak sia-sia ya, nggak sia-sia doa 3 tahun dan sebagainya. Sempat kuliah. Iya, saya tahu itu soalnya. Karena ya, pokoknya intinya tetap berusaha dimanapun, semangat jangan menyerah. Optimis, optimis. Nah, itu. Pokoknya itu saja. Terima kasih atas kunjungannya ya di sela-sela cutinya ya. Ya, terima kasih. Padahal lagi cuti nih, seharusnya liburan. Kita undang ke podcast kita biar ya teman-teman tahu tips dan trik, terus cerita pengalaman gitu juga. Jadi motivasi buat teman-teman adik-adik yang mau masuk nanti. Siap. Terima kasih ya Mas. Terima kasih. Oke, Sobat Apis. Itu aja bincang-bincang kita kali ini. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabipun.